Salam buat kita semuanya. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan tentang Nasar Yefta. Namun sebelumnya saudaraku jangan lupa subscribe. Jikalau masih berwarna merah, tekan tombolnya. Tetapi kalau sudah berwarna hitam jangan lagi. Dan di like, di komen, serta di share juga. Kita akan buka di dalam Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai dengan 36. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Saudaraku, rasanya begitu mudah Yefta berjanji atau bernasar di hadapan Tuhan. Begitulah sifat manusia. Seringkali kita berjanji, seringkali kita bernasar kepada Tuhan, tetapi seringkali kita lupa untuk menepati janji itu. Kalau kepada sesama, mungkin kita sering ingkar janji. Tetapi kalau untuk Tuhan, jangan mudah berjanji kalau engkau tidak bisa menepatinya. Kenapa? Kalau kita berjanji dengan Tuhan, tetapi kita tidak tepati, itu akan bahaya bagi diri kita sendiri. Nah, pada waktu itu Yefta bilang begini kepada Tuhan, "Berikan aku kemenangan. Apapun yang keluar dari rumahku menyambut kepulanganku dari peperangan, akan aku jadikan korban bakaran, akan kusembelih." Dalam pikiran Yefta ketika itu, saudaraku, paling juga ketika dia pulang dari peperangan, yang menyambut dia anjing kesayangannya. Karena memang itu yang terjadi. Setiap Yefta pulang dari bepergian atau pulang dari berperang, yang menyambut dia itu memang anjing kesayangannya. Nggak ada yang lain, hanya anjingnya saja. Nah, di dalam pikirannya Yefta, apa sih susahnya mempersembahkan anjing? Ya toh? Nah, ternyata saudaraku, yang keluar pada waktu itu ketika Yefta menang dalam perang, yang keluar adalah anak tunggalnya. Anak satu-satu, anak gadisnya satu-satunya. Keluar dengan rebana, menari-menari menyambut bapaknya yang sudah pulang dari peperangan. Begitu melihat anaknya yang keluar, hancur hatinya Yefta. Kenapa bukan anjing kesayanganku yang keluar? Kenapa anakku? Itu sebabnya dia berkata, "Mengapa kau yang keluar, anakku? Engkau telah membuat aku susah. Aku telah terikat janji dengan Tuhan. Aku telah bernazar." Lalu apa kata anak gadisnya? "Tuhan, Bapa, apa yang sudah engkau janjikan kepada Allah, apa yang sudah Bapa nasarkan kepada Allah, lakukanlah seperti itu." Kita teringat kepada Abraham, saudaraku. Ketika Allah meminta kepada Abraham anak yang paling dia sayang, padahal itu adalah anak perjanjian antara Abraham dengan Allah, dan dia sangat mengasihi Ishak.
Anaknya hanya satu pada waktu itu. Tetapi karena Allah yang meminta, Abraham tidak bisa menolak. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Tetapi imannya yang begitu teguh, imannya yang begitu kuat. Sebagaimana Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, mana korban yang akan engkau sembelih?" Lalu Abraham bilang apa? Tuhan sendiri yang akan menyediakannya. Terakhir ditanya lagi sama Ishak. Lalu Abraham bilang, "Anakku, engkaulah yang diminta Tuhan untuk menjadi korban bakaran." Pada waktu itu Ishak tidak melawan, saudaraku. Dia berkata, "Perbuatlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan minta, lakukanlah Bapa." Dia siap. Demikian juga dengan anak gadisnya Yefta ini. Hanya berikan aku waktu 2 bulan. Berikan aku waktu 2 bulan untuk mengadakan perpisahan dengan teman-temanku. Sebab aku akan engkau jadikan korban. Saudaraku, pertanyaannya adalah, betulkah dia menjadi korban sembelihan dibakar oleh Yefta? Saudaraku, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 38. Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu, perhatikan baik, jadi gadis itu tidak pernah mengenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Tidak pernah mengenal laki-laki. Bukan berarti Yefta menyembelih lalu membakar anaknya. Artinya adalah Yefta bersedia anak gadisnya satu-satunya menjadi seorang nabiah, melayani Tuhan seumur hidupnya di pelataran Tuhan tanpa seorang suami. Yefta bersedia tidak punya cucu dari anak tunggalnya. Dia rela, karena memang itu sudah dia punya nazar. Dia sudah punya janji. Dia rela untuk melakukan itu. Dia persembahkan anak gadisnya, anak tunggalnya. Berarti dia sudah siap sedia, enggak punya cucu dari anak tunggalnya itu tadi. Melayani Tuhan seumur hidupnya tanpa ada laki-laki bersama dengan dia. Apa yang sudah pernah saudaraku nasarkan di hadapan Tuhan? Allah Bapa menyediakan, merelakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada kita. Apa yang saudaraku pernah nasarkan? Seringkali orang tua saya perhatikan, anaknya ada 3, mungkin anak nomor 1 paling nakal sekali. Kau nakal sekali, nanti kau jadi pendeta saja, karena itu paling nakal. Anak nomor 2, nomor 3 baik, oh kau nanti jadi dokter. Yang nomor 3, kau nanti jadi tentara, nak, jadi jenderal. Karena anak yang paling tua ini, anak yang paling nakal sekali, jadi pendetalah. Saudaraku, beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang terburuk, tapi yang terbaik. Apa nazarmu? Apa janjimu pernah kepada Tuhan? Ingat-ingat dan lakukanlah. Katakan dengan ucapan syukur, nazarku akan aku tepati. Janjiku aku tepati. Ketika engkau berani berkata, engkau menepatinya dan engkau melakukannya, engkau akan bahagia. Engkau akan senang hati. Engkau akan bangga, saudaraku. Sebab apa? Allah berkenan memilih engkau. Jadi jangan sembarang berjanji, sebab Allah bukan manusia biasa yang mudah kita bohongi, mudah kita tipu. Tetapi ketika kita berjanji kepada Allah, dimanapun kita berada, Dia akan menuntut janji kita itu. Kalau kita tidak tepati, saudaraku, kita akan susah sendiri. Bayar nazarmu kepada Tuhan, apapun itu. Sekecil apapun dan sebesar apapun janjimu kepada Dia, kau harus bayar, kau harus lakukan, kau harus tepati. Supaya Tuhan memberkati engkau dimanapun berada. Amin.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, mungkin ada di antara mereka yang pernah bernazar atau berjanji kepada Tuhan, lupa dengan janjinya, tetapi hari ini Engkau mengingatkan mereka akan janji mereka itu, maka mampukan untuk melakukannya Tuhan. Mampukan untuk menepati nazar itu. Ingatkan kami selalu Roh Kudus, untuk kami tidak mudah berjanji dengan Engkau apabila kami tidak bisa menepatinya. Tetapi biarlah kami berjanji dan kami berjuang untuk melakukannya. Sebab Engkau juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Maka biarlah kami juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang bisa kami korbankan, apa yang bisa kami lakukan untuk kebaikan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, biarlah itu kami lakukan. Maka Roh Kudus teruslah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan di like, di komen, serta di share atau dibagikan juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.